Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 25 Februari 2025. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus 9 ayat 30 sampai dengan 37. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada yang kubanggakan selain salib Tuhan, karenanya semua yang tersalib bagiku dan aku bagi dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang sebab ia mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Yesus selalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya pernah berjumpa dengan seorang yang sakit, namanya sakit psoriasis, kelainan sel darah. Penyakit ini langka, seluruh tubuhnya penuh dengan luka, macam luka terbakar. Bau dari luka-luka itu sungguh menyengat akibat ada nanahnya ya. Dan saya yakin pribadi yang kena penyakit ini, menderita penyakit ini pasti sangat kesakitan. Namun dalam penderitaannya, yang sakit ini yang saya jumpai mengatakan kepada saya, "Romo, iblis boleh menyakiti tubuh saya, namun jiwa saya dan iman saya tidak goyah, sepenuhnya saya serahkan pada Tuhan." Wow, dahsyat sekali. Di tengah segala derita, di tengah segala pengalaman kesakitannya, ia tetap mau berserah dan mengandalkan Tuhan. Dalam firman Tuhan hari ini, Yesus menubuatkan penderitaannya. Ia berfirman, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh ia akan bangkit. Para murid nggak ngerti dengan perkataan Yesus ini dan segan untuk menanyakannya. Mungkin kita pun tidak habis pikir dan tidak mengerti kenapa Tuhan harus menderita, mengapa Tuhan kok malah mati, dan mengapa ia harus memikul beban dosa kita. Justru pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi pokok iman kita. Bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang murah hati, Allah yang mau solider dengan manusia. Melalui pengalaman penderitaan dan wafat Yesus di kayu salib, menjadi nyata ungkapan kasih Allah. Ia rela memberikan putranya yang tunggal untuk menjadi kurban pendamaian bagi segala dosa-dosa kita. Istilah kurban berakar kata Ibrani korban yang berarti dekat. Kurban Kristus di kayu salib menjadi pendekat relasi kita, merajut kembali relasi kita dengan Allah yang terusak akibat dosa. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, penderitaan itu dari kata Sanskerta dira, artinya menahan atau menanggung. Penderitaan berarti menahan atau menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan. Sebagai orang beriman,
Makna penderitaan kita tidak lepas dari penderitaan Yesus di salib. Artinya, dalam setiap derita yang kita alami, Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap memikul dan menanggung bersama dengan kita. Maka jangan mengeluh saat kita berpeluh, saat kita berkeringat. Jangan lelah walaupun kita mungkin disesah, dan jangan menyerah ketika kita harus menderita, sebab Tuhan selalu beserta kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.